Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Dia Setiarini, SST MKes. Saya selaku dosen tetap di program studi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Saya dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi menyatakan bahwa saya telah melaksanakan tugas dan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan, terukur, dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai dosen, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi 1. Pengajaran, 2. Penelitian, 3. Pengabdian masyarakat, dan passion saya pada pengajaran dengan bobot 60%. Sedangkan penelitian dan pengabdian masyarakat masing-masing porsi 20%. Saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan yang terdiri dari 7 SKS dibagi 4 SKS teori dan 3 SKS praktikum. Mata kuliah ini diberikan pada semester 4. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam hal keterampilan komunikasi efektif, pengkajian dan pendokumentasian, pemahaman lingkup praktek kebidanan, manajemen dan pemberian obat, penggunaan instrumen pengkajian risiko, penilaian kondisi janin dengan alat monitoring, serta keterlibatan dalam pembelajaran interprofesional. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah agar mahasiswa mampu menguraikan konsep-konsep yang berhubungan dengan kehamilan, serta mampu mengaplikasikan asuhan kebidanan pada kehamilan dan mendokumentasikannya sesuai dengan manajemen kebidanan dan berdasarkan kode etik profesi yang tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS dan kontrak perkuliahan yang disusun bersama tim dosen pengampu sebelum perkuliahan dimulai. Dalam proses penyusunannya, kami memastikan keterpaduan antara capaian pembelajaran, materi ajar, strategi pembelajaran aktif, metode penilaian, serta integrasi literasi digital dan soft skill. RPS ini telah diunggah ke sistem OASIS, Online Administrasi Studi Informasi Sistem, yaitu sistem informasi akademik yang dikembangkan oleh Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Sumber belajar dalam mata kuliah ini terdiri dari pustaka utama dan pustaka pendukung, termasuk buku teks, jurnal ilmiah. Bahan kajian meliputi yang pertama diagnosis kehamilan, komponen dalam antenatal care atau ANC, screening risiko maternal selama kehamilan, screening kesejahteraan janin, ketidaknyamanan umum pada kehamilan, dan perilaku serta perubahan yang terjadi, kebutuhan nutrisi ibu hamil, penggunaan obat selama kehamilan, etika dan kewenangan, serta lingkup praktik kebidanan, manajemen asuhan kehamilan, penyusunan birth plan, screening risiko lanjutan, persiapan keluarga, manajemen dan administrasi obat, penggunaan risk assessment tool, asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks, penerapan pasien safety, serta pembelajaran interprofesional. Saya melaksanakan perkuliahan dalam bentuk blended learning, yaitu tatap muka
dan daring. Dalam proses pembelajaran, materi disampaikan dengan menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Pada tahap delivery yang dilakukan di awal perkuliahan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan dan memperkenalkan RPS kepada mahasiswa. Mahasiswa diberikan pemahaman mengenai capaian pembelajaran, metode perkuliahan, materi pokok, sistem penilaian, serta tata tertib perkuliahan untuk menumbuhkan komitmen belajar yang tertib dan optimal. Tahap interaction berlangsung sepanjang semester, di mana terjadi komunikasi dua arah melalui diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, dan tanya jawab. Interaksi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman konsep serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Saya juga memberikan umpan balik terhadap hasil kerja mereka agar tercipta suasana belajar yang reflektif dan bermakna. Tahap asesmen dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi mahasiswa melalui penilaian formatif dan sumatif. Metode yang digunakan meliputi kuis, tugas individu dan kelompok, presentasi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, praktikum di laboratorium. Penilaian dilaksanakan secara objektif dan transparan sesuai kriteria dalam RPS. Adapun bobot penilaian terdiri atas tugas individu dan tugas kelompok 10%, presentasi 10%, UTS 30%, UAS 30%, serta penilaian sikap dan keterampilan sebesar 20%. Pembelajaran teori biasanya dilakukan secara daring maupun luring. Untuk perkuliahan daring, saya memanfaatkan media seperti Zoom Meeting, Moodle, Google Meet, dan Telegram. Berikut ini kita saksikan secara bersama-sama video pembelajaran secara luring di kelas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Oke. Materi hari ini yaitu diagnosa kehamilan. Untuk materi ini sudah saya share di platform Moodle. Sudah baca semuanya? Sudah. Oke. Untuk tujuan perkuliahan hari ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menentukan diagnosa kebidanan pada kehamilan. Ya, diagnosa kebidanannya. Untuk kehamilan sendiri, itu ada tanda pasti dan tanda tidak pasti. Kita bahas tanda tidak pasti dulu. Tanda tidak pasti dibagi menjadi dua. Pertama subjektif, yang kedua objektif. Untuk tanda subjektif atau presumtif ya nama lainnya, itu yang dirasakan oleh ibu hamilnya. Sedangkan tanda objektif atau tanda kemungkinan itu berdasarkan hasil dari pemeriksaan dari bidannya, itu ya. Untuk penjabarannya, tanda subjektif tadi yang saya sebutkan merupakan tanda atau gejala kehamilan yang tadi dirasakan oleh ibunya, ibu hamil atau pasien ketika datang ke tempat kita pada saat pemeriksaan, ya. Nah, yang pertama apa? Aminor atau tidak datangnya haid, ya. Wanita hamil ini umumnya tidak datang haid, ya. Penting diketahui bahwa pada saat periksa ke kita tanya HPHT. Apa itu HPHT? Hari benar, hari pertama haid terakhir. Yang nantinya kita dapat menghitung hari tafsiran persalinan, kemudian usia kehamilan, ya. Nah, aminore ini tidak hanya dialami oleh ibu hamil saja.
ya. Jangan-jangan telatnya itu bukan karena hamil, atau tidak haid itu bukan karena tidak hamil. Apa saja? Karena perubahan lingkungan misalnya. Tadi perubahan mood ya, perubahan mood pada saat kita PMS. Nah, itu pengaruh. Juga pada saat diet ketat. Nah, ini cewek-cewek semua pada diet. Nah, nanti ini ke arah sini nanti malnutrisi, kekurangan nutrisi mikronutrien ya. Terus tidak nafsu makan. Nah, itu karena tadi keluhan mual muntah yang berlebih atau emesis, muntah-muntah terus-menerus. Akibatnya nafsu makan pada ibu hamil itu cenderung rendah atau tidak nafsu makan. Nah, siapa yang pernah merasakan? Nggak pernah? Waktu menjelang menstruasi? Malah kebalikan nih, suka makan. Oke. Ada masalah gitu, stres? Iya, ada yang iya. Nah, itu pengaruhnya juga ya. Oke. Jadi tidak serta-merta orang hamil aja yang mengalami anoreksia. Kemudian mengidam. Nah, mengidam sendiri karena tadi mual muntah ya, nggak enak gitu. Jadi kebayang-bayang pengen makan apa sih gitu ya. Jadi itu sensasi wanita hamil ya, karena makan yang nggak enak tadi ya. Sering menginginkan makanan sesuatu ya. Ini juga dialami pada saat kita PMS ya tadi ya, pengen makan banyak gitu ya, bener tuh. Terus sinkop atau pingsan, orang hamil itu terjadi gangguan sirkulasi pada daerah kepala ya, sehingga itu menyebabkan iskemi pada sistem saraf pusat atau SSP, yang mana hal itu menyebabkan ibu hamil sering pingsan. Tetapi ini tidak semua ibu hamil mengalaminya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah payudara tegang akibat dari pengaruh hormon estrogen dan progesteron dan somamotropin, atau ini ketiga hormon ini mengakibatkan adanya timbunan lemak, air ya, dan garam pada mame atau payudara ya. Ini juga dialami pada saat kita menjelang menstruasi ya. Ya. Betul. Untuk selain pada premenstruasi sindrom atau PMS gitu ya, juga dialami pada ibu-ibu yang mengonsumsi pil, konsumsi KB pil ya. Terus hamil palsu. Hamil palsu itu apa? Hamil ya, orangnya sangat menginginkan kehamilan gitu. Terus tidak ada hormon progesteron dan estrogen juga, tetapi di dalam rahimnya tidak ada janin, tuh tidak ada kandungan yang berkembang, gitu ya. Kemudian sering kencing, nah atau sering miksi. Nah ini pada trimester 1 dan trimester ketiga ya. Untuk trimester pertama dan ketiga ini karena desakan dari janinnya ya, posisi janinnya itu mendesak atau nyundul ya bahasa Jawanya. Kalau orang Jawa mengatakan kandung kencingnya, kandung kemihnya. Kemudian sering kencing ini atau sering miksi ini pada orang yang kena diabetes atau diabetes mellitus dan lagi terjangkit penyakit saluran kencing. Oke. Untuk berikutnya konstipasi atau kesulitan BAB, yang mana karena hormon progesteron, jadi peristaltik dari usus itu ya, itu menyebabkan kesulitan buang air besar ya. Nah, tidak hanya orang hamil aja, tetapi bisa karena gangguan pola makan, kurang makan serat gitu ya, kurang makan buah gitu, baik buah maupun sayur. Yang berikutnya keletihan. Nah, pada ibu hamil, terutama trimester awal, trimester pertama, itu karena pengaruh progesteron ya, mudah sekali capek ya, sering mudah lelah terus ketiduran. Nah, itu. Tetapi ini juga dialami pada orang yang istirahatnya kurang atau begadang ya. Ini mahasiswa paling nanti malam itu begadang biasanya drakoran ya, itu nonstop
paginya badannya sangat berasa kaku-kaku. Nah, itu mengalami keletihan. Yang berikutnya adalah gerak anak. Gerak anak ini pada usia kehamilan 18 minggu. Nanti kita dalami lagi ya. Oke. Sekarang tanda yang kedua, tanda objektif atau kemungkinan hamil. Tanda ini tadi berdasarkan pada saat orang datang atau orang hamil periksa ke kita periksa, baik itu dari hasil pemeriksaan head to toe ya, pemeriksaan tanda kemungkinan kehamilan. Pigmentasi. Orang hamil itu cenderung memiliki pigmentasi kulit yang lebih cenderung lebih menghitam karena MSH ya, pengaruh MSH. Misalnya terjadi kloasma gravidarum. Kloasma gravidarum itu ada di muka, bintil-bintil gitu ya. Itu seperti yang digambar. Kemudian ada stri gravidarum. Stri itu yang garis-garis yang di samping perut ya. Nah, seperti gambar itu stri. Terus linea nigra, linea alba. Jadi linea itu yang garis lurus yang di perut. Ya. Kemudian areola mamenya lebih menghitam. Ya, kalau sekarang hitam ya, jadi areola mamenya lebih menghitam lagi dan lebih luas. Tuh. Kemudian hipertrofi gusi. Ya. Jadi gusinya sering berdarah, gitu ya. Varises karena pengaruh estrogen dan progesteron, maka terjadi penampakan pembuluh darah, ya, pembuluh darah pada kaki, terutama pada area ekstremitas bawah, tuh ya. Ini tanda Kedwick. Tanda Kedwick itu pada saat kita pemeriksaan inspeksi ya, vulva atau mukosa vaginanya itu warnanya agak kebiruan, ya. Kemudian kalau tanda Hegar pada saat pemeriksaan palpasi ya, palpasi ditemukan ismus melunak dan dapat ditekan ini seperti pada gambar ya. Jadi pada saat pemeriksaan palpasi dan pemeriksaan. Kemudian berikutnya tanda Godel atau perlunakan serviks yang tadinya keras, serviknya ya, itu nanti pada saat hamil itu melunak seperti yang tadinya ujung hidung kita raba kalau VT itu ya, seperti ujung hidung. Kalau ada kehamilan itu seperti bibir kalau kita merabanya pada saat VT. Kemudian tanda Piskasek yaitu pembesaran uterus yang tidak simetris, di mana membesarnya itu cenderung di arah implantasi atau tempat implantasi dari janinnya. Gitu. Oke, tanda berikutnya yaitu Braxton Hicks, yaitu ketika segera setelah 4 bulan kehamilan ini akan merasakan adanya kontraksi yaitu pada dinding abdomen. Kemudian kita pada saat pemeriksaan palpasi balotemen itu kayak kita kalau hasil palpasi itu kayak menemukan balon. Nah, balonnya bundar ya. Itu gerakan janinnya belum terjadi ya. Jadi ditemukan ada lentingan pada saat perabaan. Ya, kemudian kalau UK-nya atau usia kehamilannya lebih dari 16 minggu, kita sudah bisa meraba bentuknya janin. Apakah ini bokong, ataukah ini kepala, atau bagian yang lain. Kemudian pembesaran perut. Pembesaran perut itu karena apa? Karena ada pembesaran dari pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Jadi seiring dengan berjalannya usia kehamilan, nanti akan membesar. Kemudian HCG tes urinnya positif karena apa? Karena hormon HCG yang dimiliki oleh di dalam urinnya ibu hamil itu akan mengakibatkan tes HCG positif. Untuk pemeriksaan diagnostik kehamilan ya, kalau di kita ranahnya hanya pada saat datang ke kita dites HCG-nya. Ya, walaupun ibu hamil semuanya sudah bisa ya, akan tetapi perlu dites kembali pada saat datang periksa ke kita ya.
Kemudian USG ini nanti kita kolaborasi ya, kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn, benar. Nah, sekarang dari tanda-tanda tadi kita memastikan kehamilan kan sudah ya. Kita menghitung usia kehamilan berdasarkan lamanya amenorrhea atau lamanya tidak haid ya. Tadi kan sudah kita bahas HPHT, hari tafsiran hari pertama haid terakhir ya. Hari pertama haid terakhir itu atau HPHT ini bisa menentukan HPL atau hari perkiraan lahir. Kemudian bisa menentukan usia kehamilan ya. Nah, usia kehamilan ini menggunakan rumus needle ini ya. Untuk lebih mudanya 2 minggu ya dibandingkan pada siklus 28 hari. Untuk HPL sendiri perhitungannya ini rumusnya. Tanggal ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1 ya. Untuk rumus ini 4-10% ini sesuai dengan HPL-nya. Nah, ini saya contohkan untuk yang siklus 28 hari ya. HPHT yang pertama tanggal 4 bulan September tahun 2020. Jadi tanggalnya ditambah 7, bulannya 9 September ya. Kemudian dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Jadi tafsiran hari perkiraan lahir yaitu 4 ditambah 7 ada 11, benar. Terus bulan 9 dikurangi 3 ada 6. Tahunnya 2020 ditambah 1 2021. Untuk yang siklus 23 ya, saya contohkan HPHT-nya tanggal 4 Maret 2020 ya, langsung ini ya. Tanggalnya ditambah 2 ya. Bulannya ditambah 9 langsung. Ada yang bingung? Kenapa kok sama? Ini tadi ya siklus 28. Jadi ini contoh yang kedua merupakan contoh dari siklus 23 hari ya. Jadinya 4 tambah 2 6, 3 ditambah 9, 12, 2020 tetap 2020. Ini kalau TFU-nya pada saat kita pemeriksaan palpasi ya. Palpasi menggunakan metlin, diukur berapa sentinya ya. Kemudian rumusnya itu dikali 2/7 itu untuk hitungan bulan. Kemudian TFU dalam hitungan senti kali 8 itu hitungan minggu ya. Dan ini sudah ini yang sesuai dengan pantauan tumbuh kembang janin sesuai dengan usianya. Ini bisa dilihat usia kehamilan misalnya 20 minggu. 20 minggu kita hasil pemeriksaannya adalah 3 jari di bawah pusat gitu. Nah, seperti ini. Tadi 24 minggu. Jadi 3 jari 24 minggu. Jadi 3 jari di atas pusat ya. Nah, kemudian ini di tahun 2024 Oktober ya. Tanggal 10 sampai tanggal 15 mens. HPHT-nya yang mana? Yang merupakan HPHT atau hari pertama haid terakhir. Tanggal 10 apa tanggal 15? 10. Oke, dari sini sudah paham ya berarti HPHT-nya tanggal 10. Dari sini ada pertanyaan? Saya Bu izin bertanya. Silahkan. Saya Putri Farila Budianingsih, izin bertanya mengenai tadi kan ada tanda-tanda tidak pasti kehamilan. Ya. Itu apa setiap wanita berbeda atau sama Ibu? Oke, terima kasih. Untuk tanda tidak pasti pada ibu hamil, tidak semuanya ibu hamil itu mengalaminya. Gitu ya. Jadi ada beberapa ibu hamil yang terkadang itu mengalami gejala 1, 2 atau bahkan ada yang tidak sama sekali merasakan. Itu. Ya, bisa diterima? Oke. Saya izin bertanya Ibu. Silakan.
Perkenalkan, nama saya Yuyindi Akufa. Biasanya ibu hamil itu kan ada perubahan emosi. Saya ingin bertanya bagaimana cara terbaik untuk agar ibu hamil itu bisa mengontrol emosinya. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Ada beberapa alternatif cara mengelola emosi pada saat ibu hamil ya, pada ibu hamil. Yang pertama kita bisa melakukan yoga, prenatal yoga. Nah, prenatal yoga ini bisa pada saat trimester kedua dan trimester ketiga. Untuk trimester pertama bisa melakukan aromaterapi di ruangan itu. Terus hipnoterapi juga. Tuh, beberapa alternatif yang meredakan emosi pada saat hamil. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada lagi yang bertanya? Sudah ya? Untuk kuis setelah materi hari ini sudah saya share di platform Moodle. Nanti dikerjakan sesuai dengan timeline-nya. Di situ saya sudah sebutkan timeline yang harus dikumpulkan, tanggal berapa, jam berapa, diperhatikan, nanti dikumpulkan di platform Moodle. Tuh. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.